Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Rizky Nofrizal Ramadhani. Gelombang 3 Angkatan 22, Kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025. Pada kali ini saya akan membuat video selfie learning jurnal yang bertemakan nilai berakhlak adaptif. Untuk kegiatan yang saya lampirkan yaitu kegiatan redistribusi tanah tahun 2025 Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau. Sosialisasi tahapan yang pertama yaitu sosialisasi dan penyuluhan dengan output pemahaman masyarakat dan staf desa tentang materi yang dipaparkan dan dibuktikan dengan kelancaran kegiatan setelah dilakukan sosialisasi. Untuk panduan perilaku yang pertama, implementasinya yaitu saya CPNS baru langsung dilibatkan dalam kegiatan Redis. Pada tahapan ini saya harus cepat memahami bahan-bahan yang harus disiapkan dan dimasukkan ke dalam PPT. Yang kedua yaitu membuat PPT Sosluh yang interaktif dan yang ketiga yaitu mengajukan diri sebagai MC dan notulen. Untuk tahapan yang kedua yaitu invent dan inden objek dan subjek redistribusi tanah, outputnya yaitu tercapainya invent inden dengan target 100 formulir. Untuk implementasinya yaitu yang pertama, karena subjek yang sulit dihubungi, kami menggandeng pihak desa dan melakukan pendataan door to door. Yang kedua, menggunakan Avenza Map saya ini untuk melihat di lapangan apakah bidang tanah tersebut masuk ke dalam kawasan Tora atau tidak. Yang ketiga, bertindak proaktif yaitu sambil dilakukan pengumpulan formulir, saya screening berkas dari awal terhadap syarat subjek penerima Tora untuk meminimalisasikan ketidaksesuaian subjek terhadap syarat subjek. Untuk yang ketiga yaitu penelitian lapang setelah dilakukan oleh pengukuran oleh seksi satu tercapainya 100 bidang yang akan dibuktikan dengan biaya hasil litbang dan ditandatangani peserta litbang. Untuk nilai adaptif yang pertama yaitu setelah diadakan Monef, Kantah Malino ini harus segera menyelesaikan. Otomatis kegiatan-kegiatan timeline-timeline harus segera dipercepat. Yang kedua, saya memasukkan peta yang telah saya buat ke dalam Avenza Maps dan saya share ke petugas litbang lainnya atas perintah Ibu Kepala Kantor agar memudahkan pelaksanaan litbang di lapangan. Yang ketiga, saya memberikan masukan saat rapat untuk membagi dua tim karena di satu hari dengan waktu yang singkat. Untuk tahapan yang keempat, yaitu penetapan objek redistribusi tanah oleh Bupati. Outputnya setelah dilakukan sidang GTRA dan Monef oleh Kanwil, jumlah calon objek atas subjek yang terbit dalam SK objek yaitu 84 objek sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023. Untuk nilai yang pertama yaitu karena adanya revisi usulan, maka SK objek ke Kanwil harus direvisi dan menyesuaikan timeline lagi karena memang pekerjaan ini diminta untuk segera diselesaikan. Yang kedua, menggunakan sistem spreadsheet yang menampilkan real-time objek yang lolos setelah bidang agar bisa kita buka data tersebut sewaktu-waktu jika ada permintaan atau monef. Yang ketiga, cepat mengirimkan revisi usulan penetapan objek baru kepada Kanwil. Untuk tahapan yang kelima yaitu penetapan subjek redistribusi tanah yaitu outputnya terbitnya SK subjek sejumlah 84. Poin pertama yaitu mempercepat permohonan pendatangan oleh Bupati untuk kebutuhan percepatan penerbitan SK subjek. Yang kedua membuat template SK subjek sesuai juknis untuk dilampirkan dalam permohonan SK Bupati. Yang ketiga yaitu berkoordinasi aktif dengan staf Bupati atau pejabat yang bersangkutan. Yang keenam, penerbitan SKH atas tanah oleh Kepala Kantor. Outputnya terbitnya SKH atas tanah oleh Kepala Kantor sebanyak 84 subjek. Poin pertama yaitu menggunakan fitur naskah dinas pada KKP agar pengiriman surat langsung masuk ke dalam akun KKP Kepala Kantor. Yang kedua, membuatkan template SKH atas tanah kepada Kepala Kantor sesuai juknis yang ada dan dikirimkan lewat naskah dinas. Yang ketiga, melakukan follow up kepada Kepala Seksi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor jika ada memang timeline yang harus dipercepat. Untuk tahapan yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat dan pembukaan hak atas tanah. Terbitnya sertifikat sejumlah 84, outputnya nilai pertama yaitu melakukan klarifikasi jika ada yang perlu diklarifikasi oleh seksi 2 tentang data untuk keperluan penerbitan sertifikat. Yang kedua yaitu mengupload data yang diperlukan seksi 2 ke Drive agar bisa dibuka di mana saja oleh khususnya kepala seksi. Yang ketiga yaitu menanyakan progres untuk kelancaran dan kesesuaian timeline yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.